Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu finnar. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, para hamba Allah, kemarin tanggal 9 Zulhijjah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa itulah puncak haji, di mana orang-orang yang berada di tanah suci melaksanakan wukuf di Arafah. Bahkan dikatakan hal hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Malahan siapa yang sakit tetap mesti hadir dan dihadirkan ke Arafah. Istilahnya safari wukuf. Mereka didatangkan ke Arafah pakai ambulan agar mereka bisa melaksanakan wukuf atau berada di Arafah walaupun sekejap. Sebab kalau mereka tidak ada di Arafah, maka haji mereka tidak dianggap. Karena itulah puncak haji. Kita di sini disunnahkan puasa, namanya puasa Arafah. Syukur kita kepada Allah bagi kita yang ada melaksanakan puasa kemarin, dijanjikan fadilah dan keutamanya dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang mendatang. Para ulama menyebutkan kesalahan dan dosa yang dihapuskan itulah kesalahan-kesalahan kecil yang tidak sampai kepada dosa-dosa besar. Andaikan dosa-dosa kecilnya tidak ada, maka dapat mengurangi dosa-dosa besarnya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin, para hamba Allah, di Arafah inilah pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan khutbah wada beliau. Dikatakan khutbah wada, di mana arti wada itu selamat tinggal. Haji yang beliau laksanakan adalah haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Karena di tahun ke-11-nya, di awal tahun, sekitar bulan Rabiul Awal, beliau wafat meninggalkan dunia. Maka itulah haji pertama bagi beliau dan haji terakhir. Beliau Rasulullah SAW melaksanakan umrah 4 kali. Di tahun yang berbeda, di musim yang tidak sama. Sedangkan haji beliau laksanakan hanya 1 kali. Karena beliau mendapat izin daripada Allah, baru bisa melaksanakan haji di tahun ke-10 Hijriah. 3 bulan lebih kurang setelah itu beliau meninggalkan dunia, wafat. Nah, khutbah dan haji yang beliau sampaikan disebut dengan haji wada dan khutbah wada. Pagi-pagi hari setelah bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah,
yang disebut dengan hari Tarwiyah. Ketika matahari baru menyembul di ufuk timur, beliau Rasulullah SAW diiringi oleh ratusan ribu kaum muslimin ketika itu bertolak meninggalkan Mina menuju Arafah, berjalan kaki, ada yang pakai onta. Mereka semuanya mengemuruhkan takbir, juga talbiyah. Barangkali bagi kita yang sudah pergi ke sana dapat menggambarkan dan terbayang bagi kita suasana itu. Nabi tidak menegur ketika itu. Yang bertakbir, yang bertalbiyah. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama-sama. Beliau sangat lempang dan luwes. Setiba beliau di Namirah, tepatnya di lembah Urana, di situlah beliau berkhutbah, yang terkenal dengan khutbah wada'. Kita ingatkan, ada 12 isi atau poin khutbah beliau itu. Cuma dalam kesempatan ini, karena tidak lama, di antara yang 12 poin itu hanya kita sebutkan 2 saja. Tanpa menyebutkan teksnya panjang lebar, kita ambil intinya saja. Pertama, beliau memanggil semua manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Barangkali saya tidak akan ketemu dengan kalian lagi. Itu isyarat beliau. Maka ingatlah, tidak ada kezaliman, karena Allah telah mengharamkan kezaliman. Kemarin saya ingatkan, saya tidak akan membaca teksnya karena panjang lebar, tidak mungkin kita bacakan. Cuma kita ingin ambil patinya atau intinya saja. Yang pertama, beliau mengharamkan zalim, baik menzalimi diri, harta, kehormatan, dan menzalimi orang lain. Yang kedua, beliau ingatkan bahwa nanti kita dan kamu semua akan ketemu dan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, termasuk mempertanggungjawabkan kezaliman yang telah pernah dilakukan. 2 ini saja kita sampaikan khutbah ini dengan ringkas. Yang pertama, zalim. Menurut istilahnya, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya, pada tempat yang tidak yang sebenarnya. Zalim, Allah sendiri telah mengharamkan kepada dirinya. Allah mengharamkan zalim terhadap dirinya, dan Allah tidak akan zalim kepada siapapun juga. Untuk itu Allah haramkan, dan Rasulullah haramkan juga zalim kepada sesama kita. Para ulama menyebutkan bahwa zalim itu dapat dibagi 3. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni sama sekali. Inilah dia dengan syirik itu. Inna syirka la zulmun azim. Siapa yang mati dalam keadaan syirik dan tidak pernah tobat atau tidak sempat tobat sebelum kematiannya datang, maka sudah dapat dipastikan orang ini tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Haram baginya surga, dia kekal abadi di neraka. Begitu informasi daripada ayat dan hadis-hadis. Yang kedua, zulmun yaghfir, kezaliman yang Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, yakni pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kita kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, akan diampuninya sesuai dengan kehendaknya dan kepada siapa yang dia kehendakinya. Yang ketiga, ini yang kita tekankan, zulmun la yatrukuh, kezaliman yang tidak akan dibiarkan dan tidak akan dilepaskan begitu saja sampai nanti kita bertemu, bersua, berjumpa dengan Allah, dipanggil satu-satu,
ditanyai, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika itulah siapapun yang telah pernah kita perlakukan secara zalim dan kita menzaliminya, baik dirinya, hartanya, kehormatannya, maka masing-masing orang yang telah pernah kita zalimi, sekecil apapun juga, dia akan dibiarkan mengadu, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya zulmun la yatruku. Dan inilah yang mengakibatkan seseorang nanti lama berdiri di sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Rasulullah tekankan ini bahaya zalim ini. Bahaya zalim ini tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Berdoa atau tidak berdoa orang ini dizalimi, ketika kita berbuat zalim, ketika itu kita sudah siap untuk menerima risiko kezaliman. Karena Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Bahkan dalam surah Ibrahim dikatakan, la tahsabannallaha ghafil amma ya'mal zalimun. Jangan kamu mengira Allah itu lalai, lengah dan abai tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Zalim di sini adalah zalim yang tertuju kepada tindakan-tindakan yang mengakibatkan orang lain teraniaya, terganggu, tersiksa. Baik dirinya, keluarganya, hartanya, kehormatannya dan seterusnya. Dalam hadis Rasulullah yang cukup terkenal, pernah beliau bersabda kepada sahabat-sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian semua orang yang bangkrut? Sahabat-sahabat menjawab ringkasnya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang pailit, orang yang tidak punya harta. Rasulullah kata beliau, innal muflisla min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah mayati yaumal qiyamah, orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan lain-lain sebagainya. Tapi juga dia ya'ti qad syatama hada wa kadzafa hada wa akala ma'ala hada wa safaka dama hada wa dharma hada. Di samping dia juga datang membawa pahala-pahala, dia juga datang membawa berbagai macam bentuk kezaliman. Qad syatama hada, dia pernah mencaci celah, mengupat, mengutuk, menyumpahi si anu. Wa kadzafa hada, dia menuding dan menuduh si anu. Wa akala ma'ala hada, dia memakan harta si anu. Wasafaka dama hada, dia menumpahkan darah si anu. Wadaraba hada, dia memukul dan menampar si anu, dan seterusnya. Maka semua bentuk kezaliman ini mesti dibayar. Di akhirat tidak ada pembayarnya, karena segala macam atribut, pangkat, jabatan, kedudukan, titel, gelar, termasuk harta benda ditinggalkan ketika kita mati. Bukankah dalam hadis Nabi, ketika kita diantarkan ke kubur, 3 mengiringi, 2 kembali, 1 tinggal. Yang 2 kembali ini apa yang kita cari di dunia ini? Harta benda, pangkat, jabatan, keluarga, semua tinggal. Yang kita bawa tidak ada, hanya amal. Nah, ketika kita di akhirat nanti bertelanjang, mengisyaratkan kita tidak bawa apa-apa. Maka setiap kezaliman harus kita bayar, sekecil apapun. Karena tidak ada pembayarannya, dirham tidak ada, dinar tidak ada, emas tidak ada, uang tidak ada, yang ada adalah amal. Amal itulah pembayarnya. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala masalahnya, itulah yang dia ambil untuk mengganti, membayar kezalimannya itu. Jika habis, sementara orang masih banyak menuntut, taruhlah se-Indonesia ini orang menuntut, tidak ada lagi pembayar.
Apa pembayarnya? Tidak ada. Yang ada cuma dosa-dosa orang lain dipindahkan kepada dia. Itu pembayarnya. Dia menanggung dosa orang lain. Maka setiap kita zalim kepada orang lain, ketika itu kita dosa. Inilah yang membuat dia bangkrut. Pahalanya sudah habis. Fadilahnya sudah habis. Keutamaan-keutamaan sudah habis. Sementara kezaliman-kezaliman yang dilakukannya masih banyak. Maka dipindahkanlah dosa orang kepada dia. Jadilah dia orang bangkrut. Inilah al-muflis itu. Yang membuat orang menderita lama berdiri di pengadilan Allah adalah ini dia. Hati-hatilah dalam berbuat zalim. Dalam khutbah ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan kita semua. Menghimbau kita semua. Kalau kita bicara zalim, jangan kita memikirkan orang lain zalim kepada kita dulu. Pernah tak kita zalim? Jangan kita pikirkan bangsa Indonesia ini, pemimpin, pejabat, jangan itu kita pikirkan, kita pernah zalim atau tidak? Pernah tak kita mengenai orang? Mengambil harta orang? Menggunjing orang, mencaci orang, mencela orang, menuduh orang? Membikin orang terganggu, tidak nyaman, membikin orang gelisah. Ini kezaliman. Kezaliman la yatrukuh, tidak akan dibiarkan sampai nanti diperkarakan di akhirat. Ini peringatan daripada Rasulullah. Tadi kita sampaikan di awal khutbah, ada 12 inti khutbah wada Nabi ketika di Arafah. Tapi yang dua ini kita jelaskan sekarang, kita ambil di khutbah kita sekarang, bahwa yang pertama Rasulullah mengingatkan tentang haram dan bahayanya zalim. Yang kedua, beliau mengingatkan kalian nanti akan ketemu dengan Allah, Tuhan kamu, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, termasuk kezaliman yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini jelas ini. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun. Artinya apa? Siapa yang datang menghadap Allah nanti, kalau dia punya amal saleh walaupun sebesar zarah, tidak akan dikurangi pahalanya, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Siapa yang datang membawa sedikit kesalahan, tidak akan dilebihkan balasan kesalahannya itu. Satu kesalahan dibalas satu kesalahan. Nah, saat itu nanti yang membuat lama orang di pengadilan Allah bukan kesalahan kita kepada Allah. Urusan salah kita kepada Allah, selagi tidak ada urusannya dengan manusia lain, itu sebentar selesainya, tidak lama. Tetapi ketika kita berdiri di pengadilan Allah itu, yang lama itu adalah karena banyaknya orang menuntut. Bukan hanya orang, binatang juga. Kita hanya dapat menyampaikan isinya saja, bahwa nanti ada binatang-binatang, hewan-hewan yang telah kita perlakukan dengan cara yang tidak benar. Kita pernah berbuat zalim kepada binatang, binatang juga dihidupkan. Maka Allah biarkan dia mengadu, melaporkan tindakan manusia kepada dirinya. Kita boleh membunuh binatang, tapi dengan cara yang benar. Seperti korban itu cara yang benar. Tapi hati-hati juga berkorban. Jangan sampai menyembelih dengan cara yang tidak benar, nanti terjadi zalim kepada binatang itu. Hewan yang tidak mengganggu kita, apabila kita perlakukan dengan tidak benar, dia menuntut. Apalagi manusia yang kita perlakukan dengan tidak benar. Siapapun di antara kita yang telah pernah zalim kepada orang lain, pesan Rasulullah, fal yatahallalhu, hari ini juga
selagi masa hidup ini juga, maka minta relalah, minta maaflah, kembalikanlah hak-hak mereka, sampaikan amanah mereka. Apa yang telah kita pakai, apa yang telah kita ambil, kalau malu terang-terangan, diam-diam. Kalau harta negara yang telah kita rampas, ini paling susah. Sudah menjadi tanah dia, sudah menjadi bangunan, sudah menjadi perusahaan dia. Ini yang susah. Tapi ingat, sejengkal tanah yang kita ambil nanti akan dikalungkan kepada kita 7 lapis bumi ini. Bagaimana kalau negara yang kita ambil, hutan belantara yang kita ambil, harta yang kita ambil, ini yang melamakan kita nanti di pengadilan Allah. Maka sekarang, selagi masih hayat di kandung badan, selagi kita masih diberi waktu, maka marilah kita mengurangi tindakan kezaliman. Kalau dapat menghilangkan kezaliman itu. Tapi sepandai-pandai kita manusia, sepandai-pandai tupai melompat, sekali dua akan jatuh juga. Sepandai-pandai, sehebat-hebat kita, setakwa-takwa, sesaleh-saleh kita, setaat-taat kita, pasti ada salah. Disitulah pentingnya kita minta maaf, minta rela. Kalau lama duit banyak dirasai, banyak bicara, banyak salah begitu. Banyak bergaul, banyak khilafnya. Di sinilah pentingnya kita saling bermaafan sebelum nanti tiba waktunya tidak ada lagi hari-hari maaf itu. Inilah Rasulullah ketika beliau akan meninggal, beliau menyuruh orang yang telah pernah beliau lakukan secara tidak baik untuk membalas daripada nanti di akhirat. Ini kisahnya sangat terkenal ini. Sampai salah seorang sahabat menyuruh beliau buka baju. Saya engkau pukul dulu Rasulullah tidak berbaju, sekarang buka bajumu. Sampai itu kisahnya. Kenapa? Beliau tidak ingin nanti datang menghadap Allah, nanti ada orang yang melapor tentang kebijaksanaan beliau yang tidak baik itu. Nah, kaum muslimin, dari khutbah ini dapat kita ambil patinya saja, singkat saja. Pertama, haji puncaknya Arafah, atau bahkan haji itu sendiri gambaran perjalanan kita menuju akhirat. Barangkali bagi siapa yang sudah haji akan terasa ini. Semenjak bersiap-siap pergi haji, itu gambaran persiapan kita menuju mati dan menuju akhirat. Wukuf di Arafah sebagai gambaran kecil bahwa kita nanti juga akan wukuf di mahsyar. Tapi di Arafah kita wukuf untuk beribadah, di mahsyar kita wukuf untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Yang ketiga, dalam khutbah Arafah Rasulullah memesankan bahayanya zalim, besar akibat yang ditanggung daripada perbuatan zalim. Yang keempat, khutbah kita adalah mengingatkan satu saat nanti kita akan mati. Setelah mati kita akan dihidupkan oleh yang telah menciptakan kita, lalu kita dipanggil, dikumpul menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi pembalasan. Ujungnya hanya dua, kalau tidak surga, neraka. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam khutbah kedua ini sedikit sekian menit kita ingatkan bahwa setelah ini sebagian besar kita kaum muslimin melaksanakan penyembelihan hewan korban. Ada pesan kepada kita. Pertama dulu pesan kepada peserta. Mari kita ikhlaskan niat kita agar ibadah korban kita itu diterima oleh Allah. Jauhi riya, jauhi pamer. Yang kedua, kepada peserta, berapapun dapat jatah daging kita, terima saja. Jangan bicarakan, jangan pergunjingkan, jangan menyeh-menyeh, nanti rusak korban kita. Kalau mau daging banyak, beli ke pasar.
Yang ketiga, hakikat korban itu adalah memberikan apa yang telah kita terima daripada Allah sedikit untuk kepentingan orang. Korban itu bukan untuk diri, untuk orang. Dalam rangka syukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kepada kita, para pengurus, pelaksana dan penyelenggara, ini tinggi nilainya bagi kita pengurus, pengorban. Karena kita membantu orang yang untuk beribadah. Kita membantu orang bisa beribadah, nilainya sama. Maka hendaklah kita ikhlas juga. Penat, letih, payah, susah, karena nilainya biasa tinggi. Laksanakanlah penyerahan korban itu yang sebaik-baiknya. Karena sah tidak sahnya korban itu terletak di tangan pengurus, penyelenggara dan panitia. Sebab peserta sudah menyerahkannya bulat-bulat utuh-utuh kepada kita. Maka pesan kita, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Mulai daripada penyembelihan sampai pembagian dagingnya dan seterusnya. Yang ketiga, pesan kepada kita semua, lebih-lebih beri para pekerja. Jangan niatkan kita menerima daging itu karena ini upah, ini ganjaran, jariah menentang mulia. Kalau begitu tidak utuh korban jadinya. Korban itu daripada kepala sampai ke kaki, kulit sampai ke isi, talinya sampai jubah dan bajunya, jangan diganggu. Itu korban. Itu tidak, uang boleh dibagi-bagi, uang boleh dipakai untuk beli nasi, tapi yang namanya korban tidak boleh. Maka jika kita bekerja, terimalah daging, ambillah daging, tapi jangan kita katakan itu upah. Ini jerih payah saya, jariah menantang mulia, tidak boleh. Tidak dapat kita kupon peserta, kupon pekerja, tidak masalah. Juga panitia, jangan kasih orang kupon itu lantaran dia bekerja. Karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Berkali-kali dipesankan. Bukan sekarang saja, semenjak zaman Nabi sudah dipesankan itu. Cuma viralnya sekarang. Jadi para pekerja, bekerjalah dengan ikhlas. Kita bekerja, orang mengeluarkan uang. Itu yang bisa kita lakukan. Niatkan itu, ini yang bisa kita sumbangkan. Ini yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita berbuat. Ini amal kita. Dapat daging, alhamdulillah. Tidak dapat daging, ya minta. Tapi jangan minta, saya kan pekerja. Jangan begitu. Saya pekerja, saya dapat kupon. Berarti Anda, kita bekerja adalah ada imbalannya. Imbalan korban daripada Allah sajalah. Kapan lagi kita akan berkorban? Terakhir untuk kita semua, tentu sebijak-bijak panitia dalam menjalankan korban. Ya, bijaksana panitia, pasti juga ada kekeliruan, kesalahannya. Dia manusia. Yang tidak ada salah itu satu hanya manusia. Nabi Muhammad telah wafat dan telah meninggal dunia. Beliau maksum. Beliau dipelihara dari salah dan dosa. Beliau dapat ismah, dapat penjagaan. Tapi kita ini, walaupun namanya Muhammad juga seperti saya ini Muhammad Hamdi, tidak seperti ini Muhammad jauh ini. Ada salah, ada keliru, khilaf. Jangan minta sempurna. Kalau kita minta sempurna itu salah. Yang sempurnanya Allah. Jadi kalau ada panitia penyelenggara nanti ada kurang beres, biasa saja. Nanti disempurnakan. Jadikan ini pengorbanan kita semua. Korban perasaan, korban hati, korban pikiran, tenaga. Ini pesan-pesan kita. Semoga pesan-pesan ini ada manfaat dan faedahnya kita semua. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.